493. Come on. Hai Penners, welcome to Pen Story. Rekor atau pencapaian tertinggi dalam sebuah hal yang menyangkut tentang keterampilan, skill atau sesuatu yang dimiliki oleh pribadi seseorang yang kemudian dilombakan atau masuk kompetensi rekor, mulai dari skala lingkungan terkecil hingga rekor dunia. Biasanya pencapaian rekor adalah hal yang sangat membanggakan, tapi ada juga rekor yang aneh, nyeleneh, dan bahkan nggak bisa dibanggain sama sekali. Semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Netizen Indonesia. Penners, apakah kalian tahu apa itu netizen? Netizen adalah sebuah gabungan dari kata warga dan internet yang artinya warga internet. Kata tersebut menyebut seseorang yang aktif terlibat dalam komunitas maya atau internet pada umumnya. Namun, tahukah kalian bahwa netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut? Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah, dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Microsoft mengumumkan tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020, termasuk negara Indonesia. Dalam laporan terbaru Digital Civility Index, mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya. Kemunduran tingkat kesopanan paling banyak didorong pengguna usia dewasa dengan persentase 68%. Sementara usia remaja disebut tidak berkontribusi dalam mundurnya tingkat kesopanan digital di Indonesia pada tahun 2020. Berawal dari 67 poin pada tahun 2019, kemudian naik 8 poin menjadi 76 poin pada tahun 2020. Sistem penilaian laporan tersebut berkisar dari skala 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skor maka semakin rendah kesopanan daring di negara tersebut. Laporan itu berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden di 32 negara. Sebanyak 503 responden survei berasal dari Indonesia. Penelitian dilakukan pada April dan Mei 2020 dan baru dipublikasikan pada Februari 2021. Survei tersebut menanyakan tentang keterpaparan mereka terhadap 21 resiko online yang berbeda dalam 4 kategori: perilaku, seksual, reputasi, dan pribadi atau mengganggu. Wah, lebih baik harus berhati-hati lagi ya Penners untuk berkomentar di dunia sosial media ini. Nah, Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara atau memburuk 8 poin dengan skor 76. Dengan kata lain, netizen Indonesia mendapatkan predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Mendorong balon. Seorang pria Idaho dengan lebih dari 200 Guinness World Record mendapatkan gelar lain yang unik. Dia menggunakan wajahnya untuk mendorong balon sejauh 10 meter dalam 4,93 detik. Mau tahu aksinya seperti apa? 3, 2, 1, go! .493. Come on. Dilansir UPI, David Rush yang telah memecahkan ratusan rekor mengatakan bahwa beliau pertama kali mencoba rekor mendorong balon beberapa tahun yang lalu. Tetapi beliau membatalkan upayanya karena kesulitan mendorong balon lebih dari beberapa kaki tanpa kehilangan kontak dengan wajahnya. Ternyata mendorong balon dengan wajah itu sulit, kata Rush. Rush mengatakan baru-baru ini beliau memutuskan untuk meningkatkan usahanya dan melakukan beberapa kali percobaan. Dan akhirnya beliau berhasil mencapai 10 meter 32,8 kaki tanpa kehilangan kontak dengan wajahnya. Beliau secara resmi mencetak rekor pada 4,95 detik. 3, 2, 1, go! .493. Come on. Banyak menuntut. Ada banyak orang aneh di seluruh dunia yang mungkin pernah kalian dengar atau baca. Hari ini Pen Story bakal kasih tahu tentang orang yang sangat aneh dan disebut orang yang sangat berperkara di dunia.
Jonathan Lee Riches. Pemuda ini telah mengajukan gugatan pertama terhadap ibunya. Dalam gugatan itu, dia mengatakan ibunya tidak merawatnya dengan baik. Dia juga memenangkan kasus ini dan dia mendapat kompensasi $20.000. Setelah memenangkan kasus ini, pemuda itu mengajukan kasus terhadap temannya, maestro, tetangga, kerabat, tunangan, polisi, hakim, perusahaan terkenal, dan bahkan George Bush. Sejauh ini, jumlah kasus yang diajukan olehnya di pengadilan yang berbeda telah mencapai hampir 2.600 kasus. Nama Jonathan Lee Riches juga tercantum dalam Guinness Book. Anda akan terkejut setelah mengetahui bahwa nantinya Jonathan Lee Riches juga mengajukan gugatan terhadap Guinness Book of World. Dia mengatakan mengapa kehidupan pribadinya ditulis dalam buku tanpa izinnya. Dia telah memenangkan hampir $8 juta dalam kerusakan dan kompensasi dalam kasus sejauh ini. Satu celana bersama. Penners, bayangin kalau kamu memiliki celana dalam yang bisa menampung ratusan orang di dalamnya, terus mau dipakai buat apa? Rekor unik dan nyeleneh berikut ini datang dari sebuah universitas di wilayah Warwick, Inggris. Sekumpulan mahasiswa ini membuat celana dalam berukuran sangat besar dan mampu menampung 300 orang lebih di kedua sisinya. Sebenarnya, kegiatan yang terlihat nggak ada faedahnya ini adalah sebuah acara amal dan penggalangan dana loh, Penners. Dana yang terkumpul dari acara ini akan sepenuhnya disumbangkan untuk dana riset kanker di Inggris. Di tahun sebelumnya, kelompok mahasiswa ini berhasil mengumpulkan dana amal sebesar 30.000 pound sterling atau sekitar 560 juta rupiah. Terpapar COVID-19. Penners, seperti yang kita tahu bahwa pandemi virus COVID-19 masih terus merajalela. Semakin hari makin banyak orang berjatuhan. Walaupun kita semua sudah menjaga protokol kesehatan, namun tetap saja masih banyak orang yang terpapar karena cuaca yang buruk dan sistem imun yang kurang baik. Seperti kisah seorang warga asal Turki ini. Muzafir Kayasan, pria berusia 56 tahun ini, telah menjalani setidaknya 78 tes COVID-19 dalam 14 bulan terakhir dan semuanya selalu menunjukkan dirinya positif mengidap virus corona. Dokter mengatakan Kayasan yang juga merupakan pasien kanker mungkin adalah satu-satunya orang di dunia yang memegang rekor positif COVID selama 14 bulan. Sejak pertama kali terinfeksi virus corona, Kayasan dirawat di rumah sakit selama 9 bulan dan kemudian menjalani rawat jalan selama 5 bulan menurut sejumlah media Turki. Di tengah sela-sela menjalani kehidupan sehari-hari di Istanbul, kakek ini menerima kunjungan istri, anak laki-laki, dan cucu perempuannya Azra. Semua dengan mematuhi protokol kesehatan. Serap Simsek Yavuz, dokter yang merawat Kayasan, mengatakan kondisi Kayasan dipantau secara ketat untuk mengetahui apakah virus yang berada di dalam tubuhnya mengalami mutasi. Saya sebenarnya sudah pulih. Yang terjadi adalah masih ada sisa-sisa virus di tubuh saya. Ini satu-satunya penjelasan mengapa hasil tes dalam 1 tahun terakhir selalu positif. Bagi saya tak masalah, namun saya tak akan berinteraksi secara normal dengan keluarga dekat saya, kata Kayasan kepada media.
Sambar petir. Kehidupan penjaga Taman Shenandoah National Park di Virginia, Roy Sullivan sangat unik. Pria yang lahir pada 7 Februari 1912 ini masuk ke dalam Guinness Book Record karena terkena sambaran petir sampai 7 kali di waktu yang berbeda-beda. Sebelum Guinness Book Record memverifikasi cerita ini, tak ada yang benar-benar percaya akan kisahnya. So I got to get this light, you know. The first time I stepped off with a dozer, and when my feet hit the ground, lighting. Second time I was at my sister's house. Third time I was at my uncle's. Lightning, when it goes into the bone, and it cooks you from inside out. Pria yang diberi julukan Human Lightning Conductor memulai kisahnya pada April 1942. Saat sedang bertugas di Miller's Head Tower, badai besar datang. Menara yang belum memiliki alat penangkal petir ini tersambar selama 7 atau 8 kali. Saat itu Sullivan memutuskan untuk menyelamatkan diri. Namun ternyata petir menemukannya terlebih dahulu. Sambaran petir itu mengenai setengah inci kaki kanannya dan membuat ibu jari kakinya putus. Pada tahun 1969, Sullivan kembali terkena sambaran petir saat beliau sedang menyetir. Kali ini beliau kehilangan bulu mata dan alisnya. 1 tahun setelahnya, Sullivan yang sedang berkebun di halaman rumahnya kembali tersambar petir yang memantul dan mengenai bahunya. Ternyata rambutnya terbakar hingga 15 cm. Kejadian selanjutnya terjadi pada 7 Agustus 1973 saat beliau sedang berada dalam kendaraan dinasnya. Sullivan segera berusaha menghindar dari awan badai yang datang mendekat ke arahnya. Celakanya saat beliau berbalik, rupanya petir langsung mengincar dirinya dan membuat sepatunya terlempar jauh. Setelah kejadian ke-6, Sullivan sang Park Ranger akhirnya pensiun. Tidak berhenti di situ, petir kembali mencari pria ini pada 25 Juni 1977. Ketika beliau sedang memancing, bulu kuduknya berdiri, kemudian petir pun menyambar dada dan perutnya hingga membuat kehilangan pendengarannya di satu telinganya. Namun justru kematiannya bukan disebabkan oleh sambaran petir, melainkan beliau mengakhiri hidupnya dengan menembakkan peluru pada usia 71 tahun. So I got to get this light. The first time I stepped off with a dozer, and when my feet hit the ground, lighting. Second time I was at my sister's house. Third time I was at my uncle's. Lightning, when it goes into the bone. Dari beberapa rekor aneh dan gak membanggakan yang udah Penstory sebutin, mana nih yang menurut kamu paling aneh dan paling gak masuk akal atau bahkan gak ada faedahnya sama sekali? Video kali ini sampai di sini aja ya. Ikuti terus Penstory dan jangan lupa cek juga video Penstory yang lain biar kamu gak ketinggalan informasi dan berita paling update hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye bye.